Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu agar tahu info lebih lanjut tentang video terbaru dari channel History Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak pembahasan setelah ini. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakil, yang mana beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Hajah Solehah. Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ayah dan ibu Gus Dur merupakan anak dari tokoh terkemuka yang ada di Indonesia. Ayah Gus Dur merupakan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di Asia, yaitu Nahdlatul Ulama, sekaligus juga pendiri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Sedangkan ibunya, yaitu Kiai Hajah Solehah, merupakan anak dari Kiai Haji Bisri Samsuri yang merupakan Rois Amsuriyah PBNU setelah Kiai Haji Abdul Wahab. Dari silsilah keluarga saja bisa kita simpulkan bahwa Gus Dur memang bukan keturunan orang yang biasa saja, karena beliau bisa dibilang keturunan dari darah biru karena kedua kakeknya merupakan tokoh yang dihormati bahkan disegani di Indonesia. Gus Dur menempuh pendidikan sekolah dasar di SD KRIS dan SD Matraman di Jakarta. Sejak kecil, Gus Dur sudah dibiasakan untuk membaca berbagai bahan bacaan, yang mana cakupannya bukan hanya tentang agama Islam, melainkan juga berbagai hal termasuk juga agama lainnya. Gus Dur juga belajar berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Selain itu, Gus Dur juga seringkali diajak oleh ayahnya untuk mengikuti berbagai acara yang ada. Sehingga ia seringkali bertemu dengan berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga hal itu membuat Gus Dur menjadi orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Pada tahun 1953, tepatnya pada tanggal 19 April, Gus Dur harus menelan pil pahit karena ayahnya, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, harus meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga Gus Dur menjadi anak yatim pada saat itu. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1953, Gus Dur berhasil lulus dari sekolah dasar, sehingga beliau melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Akan tetapi di tahun pertamanya, Gus Dur tidak naik kelas karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku bacaan di luar buku mata pelajaran dan juga lebih hobi dan juga melaksanakan hobinya, yaitu menonton dan bermain sepak bola. Yang mana hal itu menjadi alasan kenapa Gus Dur tidak naik kelas pada saat itu. Setelah tidak naik kelas di tahun pertama, Gus Dur dipindahkan oleh ibunya ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Gowongan. Sekaligus Gus Dur juga mondok di Pondok Pesantren Krapia, Yogyakarta. Pada tahun 1957, Gus Dur berhasil menamatkan sekolahnya dan menggunakan waktu setelah lulusnya untuk belajar di beberapa pondok pesantren yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur, seperti Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, Pondok Pesantren Mu'allimah Jombang, dan lain sebagainya. Pada tahun 1962, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana setelah itu, Gus Dur memutuskan untuk pergi ke Mesir pada tahun 1963 untuk mengambil beasiswa kuliah, belajar ke Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Saat berada di Mesir ini, Gus Dur lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengunjungi perpustakaan, untuk membaca buku, menonton dan bermain sepak bola, hingga berdiskusi di kedai kopi tentang berbagai hal yang ada.
Setelah 3 tahun berada di Kairo, tepatnya pada tahun 1966, Gus Dur memutuskan untuk menghentikan studinya karena ia merasa kurang puas dengan sistem pembelajaran yang ada di sana dan juga hal itu sudah tidak sesuai dengan keinginannya pada saat itu. Setelah dari Universitas Al-Azhar tersebut, Gus Dur pindah kampus ke Universitas Baghdad yang ada di Irak. Nah, di Universitas Baghdad ini, Gus Dur menemukan hal yang sesuai dengan passionnya, karena ada berbagai hal yang menurut Gus Dur sangat menarik untuk dipelajari, mulai tentang karya orientalis barat, ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi, hingga kajian Islam tentang Indonesia, utamanya asal-usul keberadaan Islam di Indonesia. Setelah studinya selesai di Universitas Baghdad, Gus Dur sempat tinggal di Eropa beberapa bulan, bahkan sampai setahun lebih, utamanya di Belanda, guna melanjutkan studinya dan mengasah kemampuannya dalam memahami dan mengetahui berbagai bahasa. Pada tahun 1971, Gus Dur kembali ke negara Indonesia. Ya, dan juga pada tahun itu ia kembali ke masa lalunya, yaitu dunia pesantren. Setelah kembali dari Timur Tengah dan Eropa tersebut, Gus Dur dipercaya menjadi dosen sekaligus menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang pada tahun 1972 hingga 1974. Pada tahun 1974, Gus Dur dipercaya menjadi sekretaris umum di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjabat sebagai sekretaris umum di pondok tersebut hingga tahun 1980, yang mana pada saat menjadi sekretaris umum itu, beliau seringkali menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi, mulai tentang keagamaan hingga berbagai hal lainnya. Gus Dur beberapa kali diminta aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama, akan tetapi ia selalu menolaknya. Namun pada akhirnya Gus Dur menerima untuk aktif di organisasi Nahdlatul Ulama setelah dipujuk oleh kakek dari ibunya, yaitu Kiai Haji Bisri Samsuri. Setelah beberapa tahun aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PBNU, yang mana dalam menduduki jabatannya tersebut, Gus Dur setidaknya telah menjabatnya selama 3 periode, hingga akhirnya berhenti pada tahun 1999 karena ia menjadi Presiden keempat Republik Indonesia menggantikan Baharudin Yusuf Habibie pada saat itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sejarah singkat dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, utamanya pada tahun 1940 saat dia lahir hingga tahun 1999 saat ia menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk konten selanjutnya, apabila ada yang ingin request bisa komen di bawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ahmad Faisal Hadi, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Jas Merah.